Properti yang ada di sekitar kita bisa dilihat di sini adalah kebutuhan masyarakat berupa perumahan. Kita makan sudah siap, kita minum sekaligus kita kebutuhan berinteraksi. Nah, sambil berkembangnya penduduk, tentu yang dibutuhkan adalah tempat tinggal. Fasilitas yang kita harapkan sebagai penunjang yang utama adalah jalan yang lebar, di mana filosofinya jalan dengan akses 11 meter di depan dan di tengah ada akses 6 meter memberikan kita perubahan dari segi lega loh di posisinya. Otomatis nanti yang tinggal juga merasakan nyaman, suasana yang asri dengan oksigen yang berlimpah. Jadi di polusi udara di perkotaan yang penuh dengan asap-asap mobil, sedangkan kita sekarang berada di desa, tentunya berbeda. Suasananya lebih rileks dengan suara alam yang kita dengar seperti ini, cuaca cerah dengan atmosfer yang kita idamkan. Itu kita plannya itu di bawah tanah, jadi tidak ada tiang yang semrawut. Itu tujuannya. Ya, kalau kita ngomong ini lokasi dengan meter persegi mungkin terbatas, tapi kita mau tunjukkan bahwa bangunan yang tanah yang kecil sekalipun itu kita punya arsitektur harus bisa menjawab, bukan seperti perumahan biasa. Halo Semeton, saya Giani dan hari ini tentunya kita akan berbincang-bincang spesial ya tentang properti yang hari ini kita sudah berada di Residen Dewi Sri. Langsung saja kita sudah bersama dengan owner dari Residen Dewi Sri, Ibu Kaori. Oke, kakak ya? Ya, Oke, kakak Kaori, Swastiastu, gimana kabarnya? Semoga sehat. Oke, dan juga ada Pak Yohana selaku arsiteknya. Gimana kabarnya Bapak? Baik. Oke, luar biasa sekali kabarnya hari ini. Dan dari kakak Kaori nih, kakak Kaori selaku owner dari Kaori Group juga ya. Kalau boleh tahu apa saja sih yang ada di Kaori Group ini? Baik Kak, terima kasih untuk hari ini yang cerah. Tentunya kita menikmati atmosfer dari lokasi Bande Sabe, salah satu tempat di mana Bande ini terletak di daerah Desa Sabe, Gianyar. Nah, mengenai kegiatan di Kaori, salah satunya ada produk air, kebutuhan dupa, sembako, dan hari ini kita bergeser untuk memenuhi kebutuhan premier. Premier di sini adalah kebutuhan sandang sudah dipenuhi, pangan sudah, dan sekarang papannya. Seperti apa? Properti yang ada di sekitar kita bisa dilihat di sini adalah kebutuhan masyarakat berupa perumahan. Kita makan sudah siap, kita minum sekaligus kita kebutuhan berinteraksi. Nah, sambil berkembangnya penduduk, tentu yang dibutuhkan adalah tempat tinggal. Nah, di sini kita hadir dari Kaori Alam Nusantara yang menaungi sejumlah beberapa rekanan kita untuk memberikan kepada masyarakat tercinta, khususnya Gianyar, Badung, dan Pasar, dan Bali. Mungkin juga nanti teman-teman ingin memiliki sebuah hunian yang strategis, yang dinamis, serta kita nyaman untuk tinggal bersama keluarga. Yang kita pilih adalah lokasi yang dekat dengan akses umum. Seperti itu, Kak. Jadi biasanya properti ini ya Kak ya tentunya dijadikan mungkin ada yang menjadikan investasi dan juga sekarang mungkin banyak juga pasangan-pasangan muda yang sangat-sangat berminat untuk memiliki hunian sendiri gitu ya. Dan tentunya di sini ada berapa luas dari tanah ini? Baik Kak, kita berdiri di atas lahan 36 are dengan
spesifikasi 19 kafling, dan fasilitas yang kita harapkan sebagai penunjang yang utama adalah jalan yang lebar, di mana filosofinya jalan dengan akses 11 meter di depan dan di tengah ada akses 6 meter, memberikan kita perubahan dari segi lega loh di posisinya. Otomatis nanti yang tinggal juga merasakan nyaman, suasana yang asri dengan oksigen yang berlimpah. Jadi di polusi udara di perkotaan yang penuh dengan asap-asap mobil, sedangkan kita sekarang berada di desa, tentunya berbeda. Suasananya lebih rileks dengan suara alam yang kita dengar seperti ini, cuaca cerah dengan atmosfer yang kita idamkan. Seperti itu, Kak. Iya, jadi di Desa Sabe ya ini ya, Kakak ya. Jadi kita juga di sini sudah merasakan langsung segar sekali udaranya tentunya. Pagi-pagi sudah jogging. Iya. Jadi energi dan frekuensinya sehat di Iya, sini. masih juga banyak ada hamparan sawah ya, yang juga masih membuat suasananya jadi sejuk. Lalu untuk di sini ini lokasinya sangat-sangat strategis. Benar, jadi bisa dekat kemana-mana saja mungkin. Iya, Kak. Bisa. Ke Gianyar, ke kota, ke Ubud, mau jalan-jalan lihat air terjun, mau ke Denpasar lewat jalan bypass juga dekat, dan kita akses-akses terbuka. Ada sekolah, ada rumah sakit, ada pasar, ada tempat-tempat yang kita hangout itu seperti yang ada di daerah Ubud ya. Tidak terlalu macet kalau lewat sini. Alternatifnya daerah wisata juga dekat dengan perkotaan. Oke, jadi di sini konsep dari huniannya ini masih bernuansa alam ya? Iya, nah kebetulan kita hadirkan arsitek kondang kita, Bapak Yohanes, boleh sharing-sharing terkait dengan konsepnya. Oke, Bapak Yohanes, mungkin bisa di-sharing tentang konsep dari hunian ini yang... Ya, jadi seperti yang dijelaskan tadi, yang paling utama adalah lokasi ya. Dan saya juga perhatikan semua. Maaf, saya perkenalkan lengkapnya itu Yohanes Hanakata. Berbau Jepang sedikit. Ya. Dan saya memang secara arsitektural ya menekunin hal ini. Terutama ya bukan karena Jepangnya enggak. Jadi saya sendiri lulusan Udayana, jadi tahu betul untuk bagaimana ruang bersama, nata, terus kemudian konsep tadi bahwa family itu penting sekali. Semua yang dijangkau udah kerjaan sudah bising semua, jadi perlu memang. Dan saya lihat hunian yang akan datang kalau ini dipilih, saya kan juga cek semua. Yang pertama adalah fasilitas. Fasilitas itu bukan karena jadi bukan karena secara jaringan pemerintah itu sudah jelas adanya air, listrik, tapi dari lingkungan yang utama. Ya, ini saya tahu bahwa sesuai dengan nama tadi yang dipilih, Dewi Sri, satu adalah masalah air. Karena itu ada hal falsafah yang akan datang adalah kita menginginkan kerja tapi itu harus makmur. Makmur dalam artian bukan berarti keuangan aja, tapi sehat, itu makmur. Terutama itu ya, untuk apa bising kerja hebat di kota tapi makmur tapi badannya tidak makmur. Nah, ini pilihan. Terus kemudian kalau ini untuk orang retired itu juga kan saya sudah jangkau berapa kilometer cuman untuk di rumah sakit. Dan itu penting. Jadi itu pertama, saya secara global saya lihat. Terus kemudian di dalam ini ya, yang tadi disampaikan 6 meter tersebut, ya saya berusaha yang pertama adalah jogging track harus ada. Ya. Terus kemudian sistem drainase. Drainase itu adalah bagaimana pengendalian air, tapi justru
kita manfaatkan semua. Ya, saya akan tidak memperlihatkan bahwa itu keras kebanyakan sebagai trotoar yang punya penahan sendiri, tapi tetap itu didasarin di atasnya itu rumput. Dan saya inginkan konsep daripada ya kita hidup di Bali bahwa Natal itu sangat penting, yaitu ruang terbuka. Dan ini saya berharap ya bahwa satu bangunan ini akan di atas lahan paling tidak 80 cm untuk naik. Sehingga satu tanpa pagar, tapi dia sebagai barrier yang sudah menjadi pagar. Kalau misalnya bikin kolam renang dan sebagainya, itu tidak perlu bahwa harus dipagarin. Mungkin ada di depan karena memerlukan kita ini. Kalau 6 meter ada roiling. ROI itu hubungannya dengan izin bangunan dan itu dimanfaatkan. Bisa aja, tapi semua keadaan saya berharap karena di sini punya potensi yang luar biasa. Ya, jadi kita lihat ini udara sejuk. Sayang kalau kemudian kita model-model rumah yang ada di kota, terus kemudian dipagarin. Komunikasi kita dengan Banjar dan sebagainya kan beda. Tetangga ya, Om, gitu ya. Beda banget. Karena di sini Iya. menyatu. Nah itu dari segi terus diharapkan juga biar tidak semerawut, itu rencananya listrik. Jadi dari PLN itu kita plannya itu di bawah tanah, jadi tidak ada tiang yang semerawut. Itu tujuannya. Ya kalau kita ngomong ini lokasi dengan meter persegi mungkin terbatas, tapi kita mau tunjukkan bahwa bangunan yang tanah yang kecil sekalipun itu kita punya arsitektur harus bisa menjawab, bukan seperti perumahan biasa. Iya, oke. Jadi mungkin dari segi arsitekturnya di sini di Bali mungkin lebih banyak ada yang ingin pastinya di rumahnya itu ada pelinggih gitu ya. Jadi apakah tetap juga bisa untuk arsitektur Balinya tetap ada? Sangat harus, karena kan kajak angin saya lihat pasti ada di situ. Dan jangan lupa pelinggih itu adalah momen satu kepada Tuhan. Terus kemudian kedua secara horizontal, secara manusia. Makanya saya tidak inginkan itu dibatasin. Makanya kebanyakan harus dengan paman. Itu beda kalau di kungkung dengan pejengkar itu individualnya keras banget. Nah, itu yang saya ingin ungkapkan secara arsitektural. Ya. Kalau Desa Kalepatra tetap Kak. Jadi ya. kita di sini keseimbangan dengan alam, lingkungan, masyarakat, serta dengan keyakinan masing-masing. Kalau memiliki konsep hunian yang nyaman, betah nggak di rumah? Pastinya betah sekali ya. Kita harapkan masa tua, masa pensiun ya Om Niki. Ya. Apalagi yang dicari kan itu kalau nggak kenyamanan. Nah dengan konsep yang kita bangun, Auri dan tim juga ingin ini untuk jangka panjang. Jadi kita memberikan konsep juga kepuasan dari customer Kak. Dari sampah. Kita melihat fenomena sampah itu kalau nggak bersumber pengolahan dari rumah tangga itu akan menumpuk sampai menimbulkan aroma yang tidak sedap. Nah, kalau dari sampah itu kita sudah kelola di masing-masing unit ada pembuangan sampah organik yang ini dianggap sepele tapi berdampak ke depannya, oh asri loh akan jadi.
tercipta kebiasaan untuk memilah sampah. Yang organik kita buatkan pupuk kompos di setiap kafling, Kak. Bukan dibawa buang keluar. Yang plastik dan pecahan botol baru kita alokasikan ke bank sampah yang ada di desa ini. Jadi tidak lagi membuang sampah ke satu titik atau TPA, tetapi kita kelola di sini. Inilah kita namakan klaster untuk greennya desa. Kita mulai dari sesuatu yang kelompok kecil dulu, Kak. Gitu. Jadi bagaimana kebiasaan orang hidup bersih, bagaimana kebiasaan orang hidup sehat. Kenapa kita ingin ada jogging track, kenapa kita ingin ada suasana yang memang ayo sadar dengan kesehatan. Bagaimana tempat yang kita tinggal juga memiliki sebuah vibrasi, oh saya nyaman berada di residen Dewi Sri. Seperti itu. Dari segi apa? Baru masuk aja sudah energinya beda. Belum tinggal di sini, belum suasana malam harinya, belum lingkungan sekitar yang mendukung. Dan ini kami harapkan perumahan yang bisa memberikan feedback positif kepada lingkungan, masyarakat, dan tentunya kepada penghuni yang ada di sini untuk bisa memberikan apa nih ke depan ide-ide untuk jangka panjang. Dari rencana kami berdua nanti bahwa konsep ini adalah untuk perumahan yang green ya. Kita munculkan di sini yang rindang, ada banyak pepohonan untuk air dan irigasi tidak diganggu, tetap ada telabah, tetap ada jalan subak, dan interaksi dengan pekaseh, subak, dan lingkungan jadi nyaman seperti itu. Kita Jadi harapkan memberikan vibes yang positif ya untuk para penghuni nantinya. Dan kalau boleh tahu dari 19 kafling ini dipecah jadi berapa luas tanahnya? Iya, kita bervariasi karena minimum syarat di Gianyar itu 1 are atau 100 meter persegi. Dan kita dalam satu kafling ada dari 1 are sampai 1,5 are. Jadi masyarakat yang muda ataupun yang sudah bisa menabung, berinvestasi, kalau untuk di lahan pasti mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Apalagi dunia properti sudah berkembang sampai sekarang, orang sudah mulai bisa mandiri, bisa mulai keluarga kecil itu dibina dengan membuat satu kafling rumah, dan mereka bisa menunjukkan kepada keluarga, oh saya ternyata mampu ya dari hasil keringat kerja saya bisa menghasilkan sesuatu yang berguna. Iya. Itu, Kak. Oke, jadi dari 19 kafling ini berarti bervariasi ya Kak ya. Ada yang 100 meter persegi sampai 150 meter persegi. Nah kalau mungkin ada yang berminat nih dari Sumeton yang mau tentunya membeli ya dari tanah ini, apakah boleh membeli tanahnya saja atau jika mereka ingin saya mau yang langsung jadi aja, yang sudah jadi rumah gitu, apakah bisa? Yang pertama tentunya memiliki konsep yang sefrekuensi dengan kita. Contoh, Kakak Ori saya mau cari kaflingan dulu deh, nanti membangunnya setelah tabungannya cukup. Boleh. Jadi tidak harus dibangun dulu, kaflingan dulu, mereka masih wait and see, kayak style apa ya, nanti Pak Yohanes juga akan siapkan rumah contoh, nanti dari rumah contoh itu baru terlihat gimana inspirasinya tinggal di sini yang tanpa pagar. Kita di sini memberikan space untuk taman, jadi untuk ruang hijau terbuka serta fasilitas umum yang mendukung. Dan kita harapkan satu keluarga dengan keluarga yang lain saling kenal, Kak. Jadi nggak individual. Saling kenalnya ya kita ada interaksi setiap bulan. Apa nih yang kita bangun untuk menjaga kebersihan lingkungan. Dengan sistem one gate di depan itu memberikan lingkungan ini disaring orang yang masuk, nggak sembarangan. Tetapi memiliki kenyamanan bagi yang punya anak kecil, bagi yang punya saudara-saudara yang tinggal di sekitar ataupun mau invest, ya welcome, Kak. Kalau untuk dari semisal ada yang mau membeli rumah yang sudah ini saya mau langsung membangun rumah gitu ya, bisa tipe-tipenya dilihat, mau 3 kamar tidur, 2 kamar tidur dengan garase, dengan tempat yang kita punya 1 are itu bisa kolam renang ya Om ya? Bisa.
Bisa. Ya, semi villa Kak. Oke, semi villa ya. Ya, kita memanfaatkan lahan sebaik-baiknya. Dan jelas gini, kita mau keluar daripada kebiasaan mengatakan kapling kecil kemudian tipe BTN. Dari dulu itu Iya. nggak berubah-ubah. Handsetnya satu arah Kak, kecil itu. Kita Di kita harus tangannya. berani tunjukkan Di tangannya beliau Iya, iya. satu arah jadi bahwa eksklusif Kak. satu are itu banyak hal. Bisa dimanfaatkan Iya. benar-benar ya. Jadi lebih mewah jadinya ya. Dan- Karena saya juga iya. melihat ada yang rumahnya satu are, tanahnya satu are, tapi mungkin dari Multifungsi. iya mungkin dari Tergantung pembangunannya, penataan penataannya itu jadi yang di terlihat dalam, sempit. kemudian kan bisa dilihat atmosfer yang di sini. Kita harus mengerti dan dibawa ke dalam. Jadi ada hubungannya makrokosmos dengan mikrokosmos. Ya, terus satu lagi yang di dalam itu mungkin kita bisa buat cuman itu tiga kamar, tapi untuk ventilasi, untuk kemudian ke taman itu semua termasuk keluarga, ruang keluarga dan sebagainya itu kita jamin. Dapur. Jadi kalau misalnya nanti ada yang beli tanah, mau tetap saya akan memandu ya secara arsitektural, kemudian tipe-tipe yang saya akan buatkan karena tidak akan bertentangan dengan konsep yang sudah Ibu Kori, ya saya arsiteknya Kori Group, ya otomatis tahu betul karena kami cocok. Idealisnya itu sering kalau secara bisnis saja idealis arsitek itu kepotong karena untung rugi. Ya terus terang. Jadi dari one gate system nanti arsitektural banyak data expose, demikian juga nanti ada di dalam. Ya kita akan jadi supaya tahu minimalis yang sekarang tidak meninggalkan arsitektur Bali, tapi bahan-bahan yang mendukung. Termasuk roster tahu ya, yang buat sirkulasi itu, tapi yang nuansanya itu benar-benar minimalis tapi tetap baik segi warna itu nuansa Bali. Itu saya manfaatkan di dalam. Bayangkan meter persegi sekian, karena kan hidup sudah mulai praktis, apalagi generasi milenial. Generasi milenial dan Gen Z. Iya, manajer-manajer yang baru sekarang kan, misalnya para keluarga muda, itu semua maaf jarang memakai seperti zaman dulu. Pentre itu sudah sekarang tidak ada lagi yang namanya dapur kotor. Terus kemudian daerah bilang kotor ya, servis. Tidak ada. Semua udah bersih, bahkan pentre ditampilkan. Dapur zaman sekarang justru ditampilkan sesuatu yang bukan karena wahnya, enggak. Ini loh hidup bersih itu. Beda kan? Otomatis kalau kita ajak makan seseorang di situ, bahkan mau diperagakan kalau yang suka masak, wah itu luar biasa. Cooking class. Oh, iya. Anak-anak. Beda kan, beda. Apalagi pas anak-anak nunggu, mami bikinkan ini, beda kan? Depan Kak. Iya, jadi Edukasi ada. Oke, jadi fasilitasnya juga, fasilitas umum di sini berarti akan sangat lengkap ya. Jadi dari one gateway itu Gate system, security, ada security ada juga, CCTV, dan dari pemilihan pijakan nggak pakai aspal lagi ya Om ya. Kita akan pilihkan pakai paving. Oke. Biar serapan airnya bagus dan juga untuk jangka panjangnya bersih. Oke, jadi kalau mungkin ada semeton yang mau untuk mungkin berinvestasi dulu di sini ya, Lihat-lihat dulu deh. lihat-lihat dulu yang mau datang ke sini, mungkin bisa di mana alamatnya, Kakak? Boleh Kak, kalau teman-teman yang mencari lokasi sekaligus memiliki impian
memiliki hunian yang cantik, sederhana, namun yang dinanti di daerah lokasi premium, bisa datang di Bande, tepatnya 10 menit dari Jalan Ida Bagus Mantra, dan di sini pun kita masih ready, hanya 12 unit lagi. Oke, dari 19 Ya, unit ya. jadi siapa cepat dia dapat, kemungkinan 1 bulan kita sold out. Yang berjodoh akan tertarik kalau vibe-nya memang sesuai, dan kami harapkan ini lokasi yang tidak banyak kita buka. Jadi kesempatan di bulan September ini untuk memiliki hunian dengan KIP dahulu, karena strategisnya di sini perumahan dengan lebar jalan 11 meter. Itu tidak banyak ada di Gianyar. Di kota-kota pun kalau mencari luas lahan dengan jalan lebar 11 masih bisa dihitung jari ya Om ya. Jadi kita Astungkare dapat lokasi yang premium di daerah kampung seni dan desanya yang asri serta penduduknya yang ramah. Kita tidak berpikir panjang lagi, kalau mau menabung, berinvestasi, sekaranglah saatnya untuk jangka depan panjang kita kepada keluarga dan sebagai rasa syukur kita ke depan, apalagi kalau tidak memberikan yang terbaik untuk keluarga. Oke, jadi itu dia, mungkin langsung saja bisa datang ke Residen Dewi Sri ya, yang beralamat di Jalan Bande. Di sini perumahan kita open one gate sistemnya, berada di Desa Sabe, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Oke, mungkin kakak sekali lagi untuk harga mungkin dari kalau harga bersaing ya Kak ya, kita harga di sini sesuai ukuran ya. Kalau per are kita sudah buka soft launching, ya bisa dibilang harganya masih cantik ya, dengan fasilitas yang kita berikan serta adanya manajemen nanti untuk menjaga kebersihan, apa namanya di sini, keasrian lingkungan, dan kita pun harapkan dari segi harga dengan bisa bangunan, bisa kafling, bisa juga lantai 1, lantai 2 disesuaikan dengan konsultasi nanti. Jadi bisa dikonsepkan harga ini terjangkau Kak. Oke, jadi mungkin juga kalau ada yang biasanya apakah bisa pembayaran untuk cash ataupun kredit? Kita kerjasama dengan perbankan juga. Yang mau pakai LPD juga bisa, yang mau pakai koperasi juga boleh. Yang silahkan di situ memiliki kebebasan memilih. Yang penting komitmennya. Dan mungkin juga ada kontak yang bisa dihubungi jika ada yang mau membuat janji ketemu misalkan. Boleh, yang mau jadi langsung ke sini. nanti kontaknya bisa dilihat di ini ya, inbox ya, bisa. Oke, terima kasih banyak Baik. Kak Kaori dan juga. Iya, gimana ada ya? satu, jangan ketinggalan ya. Karena yang di depan itu saya rencanakan mungkin anggap itu rumah contoh. Tapi saya sudah perhitungkan itu saya nggak buatkan untuk lantai 2, tapi justru lantai 1, sehingga masuk daripada gate ini itu sudah menjadi satu ikon. Nah, terserah nanti yang di dalam. Oke, berarti contoh ya. Jadi supaya ada yang lain, penghuni yang lain mungkin ada inspirasi seperti ini. Rumah contoh itu memberikan banyak ide seru. Ada yang tambah ini, enggak. Contohnya sudah seperti ini, jadi bisa dimodif sesuai dengan kebutuhan. Oke, baik. Terima kasih banyak Kakak Kaori dan juga Pak Yohanes atas waktunya hari ini. Dan terima kasih banyak juga semeton yang sudah menonton. Jika ingin berinvestasi ya atau memiliki hunian sendiri, ini boleh langsung datang ke Residen Dewi Sri. Terima kasih, see you on the next.